Yang pertama adalah biologi kelapa sawit yang terdiri dari daun, batang, akar, bunga, buah, ekologi kelapa sawit, serta tahap pertumbuhan kelapa sawit. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6,5 sampai 5 meter, tergantung varietas. Semakin pendek pelepah daun, semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam persatuan luas, sehingga semakin tinggi produktivitasnya. Jumlah anak daun pada setiap pelepah berkisar antara 250 sampai 400 helai. Produksi pelepah daunnya selama 1 tahun dapat mencapai 20-30 pelepah. Daun kelapa sawit dihasilkan dalam urutan-urutan yang teratur menurut deret Fibonacci, mulai dari 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya, yang merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Selanjutnya adalah batang. Batang kelapa sawit berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20-75 cm. Tinggi batang bertambah sekitar 45-60 cm per tahun, tergantung varietas. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin panjang umur ekonomis tanaman. Ada 3 fungsi batang. Yang pertama sebagai struktur yang mendukung daun, bunga, dan buah. Yang kedua sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara mineral dari akar ke atas serta hasil fotosintesis dari daun ke bawah. Yang ketiga kemungkinan juga berfungsi sebagai organ penimbunan zat makanan. Selanjutnya adalah akar. Akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut, terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Secara umum, sistem perakaran kelapa sawit lebih banyak berada dekat dengan permukaan tanah, tetapi pada keadaan tertentu, akar juga bisa menjelajah lebih dalam. Selanjutnya adalah bunga. Kelapa sawit merupakan tanaman monoecious atau berumah satu, artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, kadang-kadang dijumpai juga bunga jantan dan betina pada satu tandan. Umumnya, tanaman kelapa sawit melakukan penyerbukan silang. Selanjutnya adalah buah. Buah atau berondolan terkumpul di dalam tandan. Dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600 berondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20-22 tandan per tahun. Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12-14 tandan per tahun. Berat setiap tandan sekitar 25-35 kg. Selanjutnya adalah ekologi kelapa sawit. Daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai berada pada 15 derajat LU sampai 15 derajat LS. Ketinggian lokasi perkebunan kelapa sawit yang ideal berkisar antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Kelapa sawit menghendaki curah hujan sebesar 2000 sampai 2500 mm per tahun, dengan periode bulan kering lebih kecil dari 75 mm per bulan, tidak lebih dari 2 bulan. Suhu optimum untuk perkebunan kelapa sawit adalah 29-30 derajat Celcius. Intensitas penyinaran matahari sekitar 5-7 jam per hari. Kelembapan optimum yang ideal sekitar 80-90%. Yang kedua ada pembibitan, yang terdiri dari pemilihan jenis kecambah, pemeliharaan, sampai dengan seleksi. Pembibitan dimulai dari pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna memastikan tingginya produksi, dengan tujuan mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Dengan standar, secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Yang kedua, secara genetik, kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat.
Selanjutnya adalah pemeliharaan. Kecamba yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecamba unggul sekalipun sulit berproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, dengan tujuan memelihara kecamba jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik, dengan standar pertumbuhan bibit normal. Yang selanjutnya adalah seleksi. Seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah atau busuk harus dibuang. Di pre-nursery atau PN dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery atau MN. Yang ketiga adalah penanaman kelapa sawit yang terdiri dari pemancangan, pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam, sampai dengan penanaman. Pemancangan. Pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai, dengan tujuan yang pertama memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Yang kedua, sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, dry nest lapangan dan menanam kacangan. Adapun alat-alat yang diperlukan adalah kompas, klinometer, kayu pancang atau pancang kepala dan pancang anak, dan tali plastik atau kawat. Selanjutnya adalah pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal, dengan tujuan memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanam pada saat pertumbuhan awal di lapangan, serta mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan mengacu pertumbuhan di lapangan. Adapun alat yang digunakan adalah cangkul, alat pengukur atau mal dengan ukuran 90 cm x 90 cm minimum 60 cm x 60 cm, dan takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar atau rock phosphate. Kemudian adalah penanaman. Pelepasan large bank dari bola tanah dilakukan dengan cara menggoyangkan, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Penanaman. Pelepasan large bank dari bola tanah dilakukan dengan cara menggoyangkan, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang tanah yang diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Yang keempat ada pemeliharaan tanaman yang terdiri dari konservasi tanah, pengendalian lalang, garuk piringan, penyemprotan piringan pasar pikul dan TPH, pembongkaran tumbuhan pengganggu atau BTP, serta pembabatan pakisan di gawangan. Konservasi tanah. Tanah merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi, dengan tujuan mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Dengan standar sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Selanjutnya adalah pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimal, keberadaan lalang perlu dikendalikan dengan tujuan untuk menekankan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengambilan unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25% dengan standar kebun bebas dari lalang. Selanjutnya adalah garuk piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat menghindarkan tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit, dengan tujuan membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengutipan berondolan dan tempat penaburan pupuk. Dengan standar yang pertama, piringan harus bersih. Yang kedua, jari-jari piringan 1 meter, umur 1-2 tahun. 1,5 meter, umur 2-3 tahun. 2 meter, umur 3-4 tahun.
Selanjutnya adalah pembongkaran tumbuhan pengganggu atau BTP. Tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam menyerap air, udara, dan sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sulit diberantas dengan herbisida. Oleh karena itu, pembongkaran tumbuhan berkayu biasanya dilakukan secara manual dengan tujuan mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam hal penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Dengan standar areal kebun bebas dari tumbuhan berkayu baik di piringan, pasar pikul maupun di gawangan. Kemudian ada pembabatan pakisan di gawangan. Pakisan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di areal tanaman kelapa sawit. Pakisan yang berada di gawangan perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Dengan tujuan menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapat cahaya matahari yang cukup. Menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Yang kelima ada pemupukan, yang terdiri dari unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit, gejala kekurangan unsur hara, pengambilan contoh daun, serta kepemupukan. Yang pertama adalah unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila kurang, pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah N, P, K, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang, sedikit saja pertumbuhan tanaman akan terganggu. Dan apabila kelebihan, sedikit saja tanaman akan keracunan. Unsur hara mikro antara lain adalah B, Cu, dan Jn. Selanjutnya adalah gejala kekurangan unsur hara. Kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Adapun unsur hara yang diperlukan dan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan hara adalah nitrogen, yang kedua ada fosfor, yang ketiga ada kalium, dan yang keempat ada magnesium, dan yang kelima ada boron. Yang terakhir ada pengambilan contoh daun. Pengambilan contoh daun dilakukan untuk melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara lebih akurat. Panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca saat analisa daun. Dengan tujuan, yang pertama mendapatkan contoh daun yang mewakili, yang kedua mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium, yang keempat dengan contoh daun yang mewakili dan persiapan yang baik, analisa daun di laboratorium akan memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat. Selanjutnya adalah mengecek defisiensi unsur hara N, Pk, Mg, dan B. Dengan standar, pokok LSSU harus sehat, normal, produktif, serta tidak tumbuh di batas kebun, pinggir jalan, sungai, kampung, dan parit. Selanjutnya daun yang diambil adalah daun ke-17, dengan contoh tunggal digabung menjadi satu contoh atau kelompok, dan waktu pengambilan pukul 7 sampai 12 siang.